Dedi Suparman usia 39 tahun, seorang pengusaha biro tur dan travel umroh di kota Palembang, buka suara terkait langkahnya melaporkan istrinya ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kepada awak media, Dedi Suparman melalui tim kuasa hukumnya Haja Titis Rahmawati SHMHCLA mengungkapkan, awal mula peristiwa KDRT terjadi lantaran muncul kecurigaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Seperti yang diberitakan sebelumnya, dan yang juga diutarakan Titis Rahmawati, peristiwa itu terjadi pada Kamis 5 April 2025 pagi, tepatnya 5 hari Lebaran Idul Fitri. Tim kuasa hukum Dedi Suparman secara spesifik menyoroti pengakuan Gusti, yang menyebut peristiwa keributan atau cekcok hingga terjadi peristiwa kasus KDRT. Di mana saat itu, kliennya Dedi Suparman hendak memeriksa pesan WhatsApp istrinya yang ia duga telah ada orang ketiga di dalam rumah tangga mereka. Titis mengungkapkan kecurigaan itu sudah diendus oleh kliennya Dedi Suparman selama setahun terakhir. Dedi disebut tak ingin memiliki prasangka buruk terhadap istrinya sendiri. Namun, kecurigaan itu semakin menguat dengan sejumlah fakta-fakta yang didapat oleh Dedi. Kecurigaan tersebut dijelaskan Titis bermula dari pengakuan kliennya yang tidak dilayani oleh istrinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Atas dasar itulah, Dedi hendak memeriksa handphone milik istrinya Gusti dengan maksud memastikan prasangkanya tersebut yang terjadi sebelum peristiwa KDRT. Dedi meminta HP itu, tiba-tiba Gusti lari lalu dikejarlah oleh Dedi, sehingga tertangkaplah tangannya. Ketika HP itu sudah diambil, Dedi digigit tangannya oleh Gusti. Karena digigit itu otomatis Dedi mempertahankan, karena biarlah digigit tapi dapat HP sebagai bukti seperti itu. Alangkah terkejutnya Dedi setelah memeriksa pesan WhatsApp antara Gusti dengan sopirnya yang berinisial KFF usia 21 tahun, yang ternyata memiliki komunikasi intens layaknya orang yang memiliki hubungan spesial. Berangkat dari itulah, Titis menyebut kliennya membuat laporan ke Polda Sumsel dengan dugaan KDRT termasuk dugaan tindak pidana perzinahan pada hari yang sama. Selain melaporkan, pada malam hari pasca kejadian tersebut pula, Dedi Suparman memulangkan istrinya itu ke rumah orang tuanya lantaran begitu merasa dikecewakan. Selain itu disebut Titis, pihaknya juga telah mengantongi bukti rekaman sopir kliennya yang mengakui memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Lanjut Titis, kliennya itu sudah sebagai korban dalam arti digigit, dan yang kedua diselingkuhi lebih tepatnya berzina, bersetubuh di tempat-tempat yang membuat kliennya merasa sedih. Terlepas proses hukum yang tengah berjalan, Dedi Suparman menurut keterangan kuasa hukumnya, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Gusti ke Pengadilan Agama Kota Palembang. Titis juga menyoroti pernyataan Gusti yang pasca peristiwa itu terjadi, mempersoalkan dirinya yang dibatasi untuk bertemu dengan kedua buah hatinya, termasuk salah satunya yang masih berusia 2 tahun. Sebab menurut Titis, selama ini yang mengurus kebutuhan dan keperluan dari kedua anak kliennya tersebut dilakukan asisten rumah tangga dan bukan dilakukan oleh Gusti. Pembatasan sementara dilakukan untuk menjaga mental anak-anak kliennya. Sementara itu, Redo Junaidi SHMH juga turut menanggapi terkait dengan langkah Gusti yang juga melaporkan Dedi Suparman ke Polrestabes Palembang atas dugaan KDRT. Redo memastikan berdasarkan pengakuan dari kliennya, termasuk saksi yakni sejumlah asisten rumah tangga yang berada di rumah kliennya itu, bahwa Dedi tidak pernah melakukan tindak KDRT terhadap Gusti. Oleh sebab itu Redo menilai terkait laporan yang dibuat oleh Gusti ke Polrestabes Palembang patut dipertanyakan. Redo meminta penyidik yang menangani laporan Gusti untuk memeriksa visum yang menjadi bukti laporan dugaan KDRT tersebut dibuat. Redo juga mengklaim memiliki bukti video sebelum memulangkan Gusti ke rumah orang tua masih dalam kondisi sehat tanpa ada lecet ataupun luka. Sekitar 5-6 saksi yang melihat kondisi fisik dari ibu itu tidak ada yang katanya keseret luka lecet. Terkait itu, Redo menyampaikan pihaknya juga telah melaporkan Gusti ke Polda Sumsel atas dugaan laporan palsu
lantaran meragukan laporan Gusti ke Polrestabes Palembang terkait dugaan KDRT dilakukan oleh Dedi. Terpisah, Gusti melalui tim kuasa hukumnya Haja Nurmala SHMH dan Septalia Furwani SHMH yang dimintai tanggapannya, tidak mempermasalahkan pernyataan yang disampaikan tim kuasa hukum Dedi Suparman. Lebih lanjut, kuasa hukum Gusti juga menyoroti soal sejumlah tudingan yang menyebut pemicu peristiwa KDRT tersebut adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Termasuk membantah tudingan yang menyebut jika Gusti tidak melayani Dedi Suparman layaknya istri sebagaimana mestinya. Pihaknya berasumsi bahwa itu pernyataan versi mereka, kalau ada persetubuhan, pihaknya bicara bukti, kalau hanya katanya pengakuannya, apakah itu berlaku di muka hukum? Bisa saja pengakuan itu karena dipaksa. Sudah setahun dia sebagai istri tidak pernah menunjukkan istri yang baik sebagai yang diatur secara agama maupun negara. Dan selama setahun sudah tidak mau, setahun setengah ya, menurut klaim kami tidak mau melayani suaminya baik secara lahiriah maupun batiniah. Seperti itu. Dan itu klaim kami tidak melakukan suatu upaya hukum pada saat itu karena memang masih memikirkan anak-anak dan berdoa selalu ada perubahan kepada si istrinya tersebut. Apalagi dia seorang public figure yang ibaratnya dikenal masyarakat, mempunyai travel umroh yang